pingsan. Dalam arti bangku saya udah keras sekali di belakang. Saya bawa mobil dari Subang karena ada perpisahan teman-teman. Mau pulangnya, saya lihat jalan bergelombang gitu. Terus saya kebetulan belok cari rumah sakit. Ternyata di situ ada dokter berubah namanya. Kebetulan luar biasa rupanya ini anak. Dokter ini menurut saya dulu di SMP 103 di Jantung. Saya nggak tahu. Setelah saya pulang baru ini saya kan murid bapak, baru tahu. Jadi anehnya setelah sampai sekarang gitu kan kita selalu disuruh dokter makan minum amlodipin, penurun darah tinggi. Ya. Kalau saya hitung-hitung sejak dari tahun 2012 yang lalu sampai sekarang udah makan obat itu udah seberat badan saya sekarang. Nah, iya benar. Apalagi waktu saya kena COVID 21 tahun 2021 yang lalu itu sekali makan obat itu segini 28 macam selama 28 hari. Nah yang pertanyaan saya satu, apakah memang harus selalu selama hidup kita ini minum obat amlodipin penurun darah tinggi? Nah yang kedua, bagaimana dampaknya ke ginjal? Bagaimanapun sesuai dengan penjelasan dokter selama ini, ginjal lah yang paling sibuk dan diam-diam bekerja untuk menyaring semuanya gitu. Itu aja pertanyaan saya, Dok. Makasih. Oke, nah jadi sebenarnya amlodipin itu sama halnya seperti obat-obat yang lain. Dia itu menggantikan kerja tubuh. Menggantikan fungsi tubuh yang tubuh tuh nggak mampu melakukannya. Seperti kasusnya pada tekanan darah. Harusnya tubuh bisa ngontrol sendiri tekanan darah itu. Harusnya dia bisa nurunin sendiri. Makanya untuk yang normal, nih tekanan darah kita kayak tadi ya, habis jalan kan naik tensi kita. Kita bawa istirahat, duduk 10 menit, 15 menit, turun kan? Harusnya bisa begitu. Nah, tapi karena dia gagal, nggak bisa, di take over lah tugasnya sama amlodipin. Ataupun obat-obat tensi lainnya, captopril, bisoprol, dan segala macam. Karena nggak bisa, tubuh nggak mampu. Jadi apakah itu harus seumur hidup? Tergantung. Apakah seumur hidup tubuh tetap selalu tidak mampu mengatur tekanan darahnya? Kalau sampai seumur hidup dia memang tidak mampu, ya terpaksa seumur hidup tugasnya digantikan sama amlodipin. Nah, makanya kenapa obat-obatan tersebut sebenarnya tidak mengobati. Gitu ya. Dia, selalu saya suka mengilustrasikannya itu seperti kalau kita kayak punya warung. Kita punya warung. Terus warung kita ini kena rampok. Namanya dirampok, rusak nggak? Rusak, berantakan, ya kan? Datang nih polisi, wah, perampoknya diamankan, ya, damai. Tapi yang ngebersih, rapi-rapi ini barang dagangan pada rusak siapa? Sendiri lah. Kita sendiri. Emang polisi ikut bantuin? Kagak. Polisi itulah obat. Dia hanya mengamankan supaya apa? Jangan dirampok lagi. Tapi kerusakan yang ada, siapa yang suruh beresin? Tubuh kita sendiri. Jadi memang tubuh kita sendirilah yang harus beregenerasi sel. Sel yang udah rusak digantiin yang baru supaya bisa kerjanya balik lagi. Fungsinya kembali normal. Gitu, diregenerasi yang baru. Nah sekarang nanti tinggal tergantung tubuh kita juga. Masih seberapa mampu sih tubuh kita melakukan regenerasi dengan cepat? Nah, semakin lambat kita beregenerasi, ya semakin lambat juga fungsinya kembali normal. Sampai fungsi ini bisa kembali normal, ya itu sementara tugasnya di take over dulu sama obat. Dengan catatan juga lagi, ini belum lagi nih ada catatannya lagi. Sambil nungguin yang baru, anak-anak baru, ini anak-anak lama gimana? Ada umurnya juga, ya kan? Mungkin kapasitas ya harusnya bisa 100 nih,
100. 40 rusak, sisa tinggal 60 nih anak lama. Untuk ngedatengin 40 anak baru kan butuh waktu, ya kan? Sekarang pertanyaannya nih, 60 anak lama ini disuruh lembur terus, bertahan nggak? Bisa aja dari 60 pun seiring perjalanan kurang lagi, jadi 50, jadi 40. Akhirnya yang awalnya butuh anak baru cuma 40 bertambah, jadi 50, jadi 60. Akhirnya waktunya sampai bisa full 100 harus lebih panjang lagi. Nah, kita tinggal panjang-panjangan nama umur kita aja. Tinggal panjang-panjangan nama jatah usia kita ujung-ujungnya. Makanya jadi seperti terkesan seperti seumur hidup jadinya. Oke. Gitu. Ya. Padahal bisa. Nah, di situ di mana perannya flavanol kalau begitu? Stem cell untuk mengganti stem cell. Yes, dia bantuin kita ngeberesin. Di situ sebenarnya perannya flavanol. Sumbernya yang diberesin. Fungsinya nih, supaya gimana caranya ngedatengin anak baru yang 40 ini nggak membutuhkan waktu sampai 20 tahun. Lu cuma bisa cari sumber sini, gue bantuin cari dari sumber yang lain deh biar lebih cepat. Nah, sehingga bisa waktu lebih singkat gitu. Di situ ya perannya. Kalau ilustrasinya gitu ya. Ibaratnya kalau kita tadi kan warung kita berantakan, kita ngerjain sendiri mungkin bisa butuh waktu berapa lama. Kalau ada beberapa orang yang bantuin bisa lebih cepat kan? Gitu. Di situ nanti perannya flavanol. Jadi one day bisa tidak minum anggur itu. Bisa. Minumnya gimana? Apanya? Ini seperti biasa. Nah, kalau dari hasil penelitian, memang targetnya kalau pemain punya masalah kardiovaskular setidaknya 15 gram. Memang 15 gram sehari. Gitu, karena kebutuhannya itu saya agak lupa angka tepatnya itu 300 something ya. Saya lupa 378 atau 354 miligram flavanol 3 kali sehari. Nah, segitu kan 374 itu kan kurang lebih sekitar hampir 5 gram 3 kali sehari makanya gitu. Itu kalau dari hasil penelitian memang, makanya dianjurkan targetnya 15 gram. Cuman tadi ya mungkin kan kondisinya belum tentu bisa langsung tubuhnya meraup 15 gramnya. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu aja. Dari 5 baru naikin ke 10, baru habis di 15. Di 15 pertahankan. Kita. Satu lagi.